Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan penyuluhan di sekolah SMP Negeri 74 yang beranggotakan pertama sama saya Muhammad Muslim Khairul dengan NIM 642315. Perkenalkan, nama saya Mandaulia Putri Rianti dengan NIM 64231504. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Firdiansyah dengan NIM 64231243. Perkenalkan, nama saya Rian Zalfadzila Putri dengan NIM 64231242. Halo, perkenalkan, nama saya Firdiawan Reza Saputra dengan NIM 64231334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya, aku Dea. Jadi di sini kita mau ngasih tahu kalian tentang apa itu toleransi. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Mandaulia dan akan menjelaskan mengenai materi tentang toleransi. Seperti yang adik-adik semua ketahui, toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama. Sikap ini mengutamakan setiap individu untuk menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing dengan bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun. Toleransi berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki pendapat dan kepercayaan masing-masing. Toleransi ini sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Toleransi juga membantu masyarakat memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di dalam masyarakat. Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama saya Iki. Tadi kan si Kamanda udah jelasin tentang pengertian toleransi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lebih jauh lagi tentang landasan toleransi beragama di Indonesia. Sebenarnya ada yang tahu nggak landasan toleransi beragama di Indonesia? Nggak tahu. Oke. Landasan toleransi beragama Indonesia itu yang pertama kita bakal kenal ada Pancasila. Nah, Pancasila tuh yang berhubungan dengan toleransi beragama itu sila berapa aja? Sila 1, betul. 3, oke. Betul banget. Jadi yang pertama, sila pertama tadi betul, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ini tuh menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Jadi kita bukan negara yang kayak negara komunis, kan negara yang tidak berdasarkan ketuhanan kan. Nah, kita tuh negara yang berdasarkan ketuhanan. Jadi sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, namun ketuhanan yang Maha Esa itu tidak mengatur dengan satu agama aja, karena agama di Indonesia kan ada banyak ya. Ada yang bisa nyebutin agama di Indonesia? Agama yang ada di Indonesia? Oke, silakan. Apa aja agama yang ada di Indonesia? Islam, tuh. Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, bener banget. Tapi dari semua agama itu kan pasti ada aliran-alirannya lagi kan. Nah, itu pasti ada perbedaan tuh, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keegoisan gitu buat kita semua. Nah, yang kedua itu undang-undang. Nah, landasan toleransi itu ada di undang-undang juga loh, teman-teman. Nah, maaf. Nah, khususnya pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi pemerintah kita itu menjamin nih setiap masyarakatnya untuk beragama dari 5 agama yang udah diakuin sama pemerintah. Selain 5 agama itu mungkin nanti ada kayak sanksi lah. Kayak misalnya kita pernah dengar ada agama-agama baru tuh nggak boleh tuh karena menyesatkan bermasyarakat. Nah, landasan yang ketiga nih, yang terakhir nih, norma. Jadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan dan saling menghormati tempat ibadah menjadi landasan penting bagi terwujudnya toleransi beragama di Indonesia. Nah, artinya ini kita sebagai bermasyarakat di Indonesia, khususnya misalnya di rumah kita nih, di lingkungan kita, ada yang agamanya Kristen, ada agamanya Islam, ada yang agamanya Hindu. Nah, itu kita harus toleransi. Contohnya ya, di tempat saya itu ada pura. Nah, di komplek itu ada pura, banyak banget orang-orang Hindu. Jadi setiap orang-orang Hindu lagi merayakan upacara adatnya, kita tuh sama-sama toleransi, kita nggak pernah gangguin, kita nggak pernah isengin atau segala macam. Sebaliknya pun mereka nggak pernah
protes nih. Biasanya kan kalau misalnya kita di agama Islam kan pada protes tentang apa? Speaker kan, speaker keras-keras tuh nggak ada yang protes atau seperti itu. Teman-teman ada yang punya contoh nggak di lingkungannya yang ada agama lain gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya Islam semua. Nah, teman-teman tuh bakal nanti kalau di dunia kampus ya, dunia universitas tuh bakal ketemu banyak banget agama-agama lain nih atau suku-suku lain. Contohnya kalau saya nih agamanya Islam, teman saya juga ada yang Kristen. Jadi kita tuh bukan yang bakal ngata-ngatain kalau misalnya kita anak SMP, anak SD mungkin kayak ketemu orang yang beda agama bakal kayak aneh, ngeliatnya aneh. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya udah masuk universitas, di kampus, itu bukan suatu yang aneh lagi karena jujur ya, di universitas itu kita bakal ketemu orang-orang dari daerah manapun. Contohnya nih, saya dari Padang tapi besar di Jakarta. Nah, contohnya teman kita nih, kakak kita tuh Azer, itu dari Bima. Ada yang tahu Bima di mana? Bima itu Bima itu daerah timur NTB ya? NTB. Terus teman saya juga ada yang dari Makassar. Jadi kita bakal ketemu teman-teman yang dari daerah manapun. Jadi kita bakal kumpul satu. Dan contohnya kayak di kampus kita tuh juga ada organisasi dari misalnya dari mahasiswa timur. Banyak banget tuh orang-orang jauh-jauh misalnya dari Padang buat kuliah doang di Jakarta. Jadi bakal banyak banget ketemu sama orang-orang dari beda daerah, beda agama, beda ras. Jadi teman-teman tuh jangan aneh sama hal-hal kayak gitu. Kita harus mewajarkan setiap hal kayak gitu karena emang itu ada di Indonesia loh, di bermasyarakat. Nah, dari kakak kayak gitu aja, nanti dilanjutin sama teman kakak ya. Halo, perkenalkan aku Kak Virgiawan. Kalian bisa panggil aku Kak Azer. Tadi Kak Iki sudah menjelaskan tentang fungsi toleransi menurut pandangan hidup bernegara, dan saya akan menjelaskan fungsi toleransi menurut pandangan Islam. Di sini Islam sebagai agama saya sangat menjunjung tinggi apa itu toleransi, sebagaimana yang ada kita kutip dari surat Al-Baqarah ayat 256, di mana artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, agama saya. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Di mana pada zaman dahulu Nabi Muhammad melindungi orang yang memiliki perbedaan, entah dari suku, dari budaya. Nabi Muhammad sangat melindungi dan menjunjung tinggi perbedaan. Dan pada zaman itu keberagaman di Madinah juga sangat banyak kan, sukunya yang kalian tahu kan? Ya, banyak ya. Dan Nabi Muhammad tidak memaksa untuk orang-orang yang belum memeluk Islam untuk tiba-tiba kayak ayo sembah Tuhan gua, Tuhan lu sesat gitu. Nggak langsung kayak gitu, tapi mereka merangkul, menyediakan tempat untuk mereka bernaung lah, melindungi, memberikan lindungan kepada mereka. Dan apa sih manfaat yang dapat kita dapatkan dari menjunjung tinggi toleransi tersebut? Adalah manfaatnya sebentar, dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di sini ada yang tahu nggak ukhuwah Islamiyah itu apa? Nggak ada ya? Saya juga tidak tahu. Karena saya di sini hanya membahas fokus ke toleransinya ya. Di sini saya menjelaskan dikit saja. Ukhuwah Islamiyah itu adalah memperkuat ikatan antar persaudaraan di antara sesama muslim. Di mana dengan cara ini menghormati perbedaan dan menghargai pendapat antara satu sama lain akan memperkuat kerangka Islam itu tersendiri. Yang kedua, ada menciptakan keharmonisasian di antara makhluk sosial. Kita jika saling menghormati satu sama lain, entah kita memiliki suku yang berbeda, itu akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Dari lingkungan sosial yang lebih harmonis itu akan tercipta lagi akan terciptanya sikap empati dan kasih sayang antaran umat manusia. Dan itulah sifat-sifat di atas yang mencerminkan bagaimana kita sebagai makhluk beragama yang memiliki moral untuk menghargai satu sama lain. Terima kasih. Kenalkan, nama aku Kak Fadil. Di sini aku ingin membawakan materi tentang contoh-contoh toleransi. Sebelumnya kan Kak Azer kan sudah menjelaskan ya tentang manfaat toleransi. Di sini aku ingin menjelaskan tentang contoh toleransi. Contoh toleransi pertama itu seperti di lingkungan dalam konsep agama itu seperti tidak membakar atau tidak mengganggu
tempat ibadah orang, terus juga menjaga ketertiban orang saat beragama dan juga tidak memaksakan ya agama kita ke masyarakat luas gitu. Yang kedua itu contoh toleransi itu di suku dan adat istiadat. Contoh yang pertama itu mungkin kita tuh tidak boleh menganggap suku kita tuh lebih superior. Yang kedua tuh kita tidak boleh merendahkan suku-suku lain. Dan ketiga juga kita nggak boleh mengganggu atau mengacaukan adat-adat yang ada di daerah lain. Yang ketiga itu contoh toleransi dalam dalam konsep ras. Dalam konsep ras ini kita juga tidak boleh menghina bahasa orang lain, karena kan masing-masing ras kan juga punya bahasa tersendiri ya. Terus juga warna kulit, tinggi badan dan lain sebagainya. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh juga. Iya, kenapa? Izin nanya, kenapa toleransi ini sangat penting di Indonesia? Aku jawab ya, toleransi ini penting di Indonesia nih karena di Indonesia ini kan negaranya ini kan beragam ya, entah dari ras, agama, adat istiadat juga. Misalnya kita tidak toleransi ini bakal terpecah seperti zaman dahulu sebelum kita merdeka, gampang dipecah belah, terus juga gampang mungkin dijajah, dikuasai negara asing. Oleh sebab itu kita harus menjaga toleransi di Indonesia ini supaya bisa mewujudkan negara yang lebih maju daripada negara sekarang. Sekian dari aku ya. Terima kasih.